Om Swastiastu. Halo anak-anak hebat kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Denpasar. Untuk pembelajaran kimia kali ini kita kembali membahas tentang hidrokarbon. Walaupun pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep karbon, yaitu proses pembakaran yang menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Kemudian Bapak juga sudah memberikan video tentang alkana, alkena, dan alkena. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan mengulas kembali materi tentang hidrokarbon. Dan di dalam materi ini kalian akan diberikan latihan soal untuk kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada hari ini. Ya, beberapa topik yang akan kita bahas pada bab pertama ini yaitu identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik, definisi senyawa hidrokarbon dan jenis-jenis atom karbon, bagian hidrokarbon yang paling sederhana yaitu alkana, alkena, dan alkena, kemudian reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon, serta yang terakhir kegunaan senyawa hidrokarbon. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari dua topik saja, yaitu identifikasi unsur karbon dan definisi senyawa hidrokarbon. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kenapa kita perlu mempelajari senyawa karbon. Karena senyawa karbon itu jumlahnya sangat banyak dan setiap tahunnya disintesis tidak kurang dari 1 juta senyawa karbon. Senyawa karbon itu erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Senyawa karbon berada pada tumbuhan, hewan, pada diri kita, kemudian pada batu bara, atau gas alam dan minyak bumi. Identifikasi senyawa hidrokarbon dalam senyawa organik bisa kita lakukan percobaan sebagai berikut. Kalau kalian misalnya ingin mengetahui sampel yang mengandung senyawa karbon, kalian bisa menaruhnya dalam tabung reaksi. Nah, kita tutup tabung reaksi itu dengan sumbat. Kita masukkan pipa kecil yang kita alirkan ke dalam wadah yang berisi air kapur yang bening tidak berwarna. Nah, sampel ini kita panaskan menggunakan bunsen. Nanti akan terjadi proses pemanasan atau pembakaran dalam sampel tersebut. Uap air yang mengalir, yang keluar dari celah-celah ini, kita bisa identifikasi dengan kertas kobalt. Seandainya kertas kobalt berubah warna, maka dipastikan bahwa uap tersebut adalah uap air yang mengandung hidrogen dan oksigen. Gas yang lainnya yang keluar melalui saluran pipa masuk ke dalam air kapur. Kalau air kapur yang tadinya bening tidak berwarna menjadi keruh, bisa dipastikan bahwa terdapat gas karbon dioksida yang masuk ke dalam air kapur tersebut. Nah, sekali lagi anak-anakku, untuk mengidentifikasi uap air dan gas karbon dioksida, kalian bisa menggunakan kertas kobalt dan air kapur. Reaksi yang terjadi kenapa air kapur yang tadinya bening tidak berwarna menjadi keruh, nah itu sebagai berikut. Ya, karbon dioksida yang berwujud gas masuk ke dalam kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan padatan kalsium karbonat. Padatan kalsium karbonat yang berwarna putih inilah yang menyebabkan air kapur yang semula bening tidak berwarna menjadi keruh. Ya, anak-anakku, selanjutnya, apa sih itu senyawa karbon?
Tentu saja senyawa karbon itu senyawa yang paling banyak yang ada di muka bumi dan mengandung atom karbon. Kita sering memanfaatkan senyawa karbon tersebut dalam produk gas LPG yang mengandung propana atau butana, kemudian korek elektrik yang mengandung butana, atau bahan bakar kendaraan bermotor kita yang mengandung oktana, yang terdapat dalam lilin juga, atau yang terdapat pada aspal. Kenapa kita perlu mempelajari senyawa karbon? Selain jumlahnya sangat banyak di alam, dan kenapa dia sangat banyak di alam? Karena dia mempunyai keunikan. Yang pertama, kalian tahu sendiri di kelas 10 bahwa karbon itu mempunyai nomor atom 6, sehingga mempunyai konfigurasi 2,4 atau 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga dia mempunyai 4 elektron valensi yang bisa digambarkan dengan gambar Lewis dengan 4 dot mengelilingi lambang atom. Supaya lebih mudah, kita bisa andaikan satu elektron valensi ini dengan satu garis, atau kita analogikan dengan satu tangan. Berarti atom karbon tersebut mempunyai 4 elektron valensi atau 4 tangan. Nah, keunikan yang kedua bahwa atom karbon itu relatif kecil. Semakin kecil atom karbon, berarti jarak inti dengan elektron terluar semakin dekat. Sehingga ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat. Atom karbon yang mempunyai 4 elektron valensi mempunyai 4 jenis ikatan. Ada yang ikatannya tunggal, kalau hanya satu tangan yang digunakan untuk berjabat tangan. Jadi hanya satu elektron valensi yang digunakan untuk berikatan dengan satu elektron valensi atom karbon yang lainnya. Seandainya 2 elektron valensi digunakan berikatan, 2 tangan digunakan berikatan, maka akan membentuk ikatan rangkap 2. Sedangkan jika 3 elektron valensi digunakan berikatan, akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, bentuk rantainya ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Bentuk rantai yang terbuka ada 2, yaitu rantai karbon lurus dan rantai karbon bercabang. Sedangkan rantai karbon tertutup, nah itu adalah rantai karbon siklik. Bentuknya adalah lingkaran atau siklus. Berdasarkan posisi atom karbon, nanti kita akan bahas tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Salah satu golongan senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Dari katanya saja, kita bisa tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang hanya terdiri dari 2 buah atom, yaitu atom karbon dan atom hidrogen. Sekali lagi anakku, atom karbon yang mempunyai 4 elektron valensi atau 4 tangan berarti maksimal hanya bisa mengikat 4 buah atom hidrogen. Atom hidrogen seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu atom yang mempunyai nomor atom 1 dengan konfigurasi 1s1 sehingga elektron valensinya 1. Berarti di sini masing-masing menyumbangkan 1 elektron valensinya. Sehingga terbentuk ikatan dengan 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan antar atom karbon itu berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat, itu bisa kita bedakan jadi 4.
yaitu atom karbon primer dengan lambang 1 derajat, atom karbon sekunder dengan 2 degree atau 2 derajat, atom karbon tersier dengan 3 derajat, atom karbon kuartener dengan 4 derajat. Kapan suatu atom karbon dikatakan sebagai atom karbon primer? Jikalau dia terikat langsung pada satu atom karbon yang lainnya. Sedangkan atom karbon sekunder, jika atom karbon tersebut terikat langsung pada 2 atom karbon lainnya. Dan atom karbon tersier itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya, sedangkan yang kuartener terikat langsung pada 4 atom karbon yang lainnya. Biar lebih jelas, mari kita berlatih. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah struktur senyawa hidrokarbon. Kalian perhatikan bahwa atom karbon mempunyai 4 tangan, mengikat 3 atom H, 1 atom karbonnya mengikat atom karbon yang sebelah kanan. Atom karbon nomor 2 dari kiri itu mengikat 2 atom hidrogen, sehingga 2 tangan yang lainnya itu mengikat atom karbon sebelah kiri dan atom karbon sebelah kanan. Atom karbon nomor 3 dari kiri yang mempunyai 4 tangan itu hanya mengikat 1 atom H, sehingga 3 tangan yang lainnya mengikat karbon sebelah kiri, karbon sebelah kanan, dan karbon sebelah bawah. Atom karbon yang nomor 3 dari kanan yang mempunyai 4 tangan itu mengikat 2 atom H, sehingga sisa 2 tangan yang lainnya mengikat atom karbon sebelah kiri dan atom karbon sebelah kanan. Kalau kalian perhatikan atom karbon yang nomor 2 dari kanan, itu yang mempunyai 4 tangan tidak mengikat atom H. Berarti keempat tangannya ini mengikat 4 atom karbon yang lainnya, yaitu atom karbon sebelah kanan, bawah, kiri, dan atas. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita bisa menentukan bahwa atom karbon ini hanya mengikat 1 atom karbon dan 3 atom hidrogen. Jadi, dia termasuk atom karbon primer karena terikat langsung pada 1 atom karbon yang lainnya. Nomor 2 dari kiri itu adalah atom karbon sekunder karena terikat langsung pada 2 atom karbon yang lainnya. Yang nomor 3 dari kiri itu terikat 3 karbon yang lainnya. Nah, sedangkan yang nomor 2 dari kanan itu terikat pada 4 atom karbon yang lainnya, sehingga dia adalah atom karbon kuartener. Yang ini tentu kalian bisa menebak, dia mengikat 3 atom hidrogen dan hanya terikat langsung pada 1 atom karbon lainnya, sehingga dia adalah atom karbon primer. Nah, demikian juga dengan atom karbon yang lainnya. Perhatikan contoh soal yang kedua. Ya, silahkan kalian perhatikan bahwa yang paling kiri itu merupakan primer, yang nomor 2 dari kiri adalah kuartener, yang nomor 3 dari kiri atau 2 dari kanan adalah tersier, dan yang lainnya adalah primer. Untuk lebih menguji pemahaman kalian, silahkan kalian latih 2 soal berikut. Kalian tulis dalam kertas tugas kalian, kalian foto, jadikan PDF, lalu upload dalam link yang sudah disediakan.
Kalian silahkan cermati. Ya, untuk bisa menyalin ini, silahkan pada bagian ini kalian pause, kemudian kalian salin soal yang C dan D. Nah, di video kali ini hanya dipaparkan sampai jenis-jenis atom karbon. Di situasi pandemi seperti ini, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam kimia bisa. Om Santi 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 Om.